air, antioksidan, dan bahasa tubuh yang lembut. Itu s- tiga hal yang tentunya kalau kita resapi lagi itu adalah keterkaitannya sangat erat ya. Setelah kemarin kita bahas tentang mengulik tentang vitiligo, kemudian radikal bebas seperti apa. Nah, ini kita bicara lebih spesifik tentang antioksidan. Kenapa air? Itu dulu. Kenapa air? Nah, karena air adalah satu apa namanya? Komponen paling besar proporsinya di dalam tubuh kita. Itu sudah fakta ya. Tulang, otot, kemudian organ, otak, apalagi darah, hati, apalagi sendi, segala macam. Semuanya komponen utamanya adalah air. Jadi keseluruhan air bahkan lebih dari 70%, 75. Nah, otomatis mungkin kebanyakan dari kita termasuk saya awalnya itu menganggap nggak ada ngaruhnya air. Ketika kita terjadi keluhan kesehatan, kita lebih fokus bagaimana makannya, bagaimana treatment-treatment lain. Tapi lebih meremehkan fungsi air atau menganggap semua air sama. Itu dulu awalnya saya begitu. Ternyata semakin kita mendalami, oh iya komponen utama kita kan tuh 75% lebih air. Seperti hanya akuarium. Dalam satu akuarium, kita ingin sehat ikannya, ya. Kita jangan dulu atau jangan terlalu jauh memberi nutrisi yang mahal, kemudian makanannya peletnya yang gimana, ngelihat ikannya kurang sehat ya. Ya hal terpenting adalah airnya bagaimana, itu minimalnya. Seperti itulah. Nah, keterkaitannya bagaimana antioksidan, air itu kan kita tahu tidak hanya berbicara masalah hidrasi. Sel dipenuhi dengan air. Kemudian segala aktivitas, aktivitas mulai dari organ, apa pencernaan, pernapasan, kemudian aktivitas motorik, panca indera segala macam semuanya sangat erat kaitannya dengan air. Jadi air itu bukan hanya tentang membasahi tubuh, tapi lebih kepada memberikan kehidupan, ya. Jadi betapa pentingnya air yang berkualitas untuk tubuh kita, tidak hanya membasahi, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa antioksidan itu punya peranan sangat penting dalam menetralisir radikal bebas. Radikal bebas yang masuk ke tubuh, ketika dia mau mengambil elektron dalam sel yang ada di dalam sel, nah peran antioksidan ini semacam apa ya? Tameng iya, kemudian juga ya tameng lah tepatnya. Dalam arti tameng melindungi dengan cara apa nih? Dengan cara dia memberikan elektron gratis kepada si radikal bebas. Untuk apa? Sehingga radikal bebas tadi ternetralisir, tidak lagi merusak sel kita. Yang kalau sampai rusak, otomatis sistem imun akan memakannya. Nah, antioksidan seperti itu. Tinggal bagaimana kemampuan tubuh self healing memperbaiki dirinya sendiri kalau tidak diimbangi dengan tameng yang kuat, ya otomatis aktivitas kan tetap nih. Pernah nggak berpikir apa fakta nih ya, ketika kita sakit flu, nah ya kan apa yang paling efektif? Istirahat, minum yang banyak, makan juga. Tapi paling terpenting istirahat, minum yang banyak. Istirahat itu adalah waktu terbaik untuk melakukan selnya self healing. Yang kedua, ketika kita istirahat, itu kan kita meminimalisir antioksidan atau meminimalisir radikal bebas masuk. Makanya kalau misalnya lagi pilek terus naik motor, terus kemana, keluar, itu memang nanti lambat laun akan sembuh. Misalkan di obat tetap, tapi akan lebih lama karena dia terpapar terus, kurang lebih gitu ya. Peranan antioksidan sangat penting. Nah, keterkaitannya dengan pH, dalam satu air itu komponen air yang mengandung pH seimbang, seperti apa yang seimbang?
tentu bagaimana kondisi tubuh bisa menetralisir asam berlebih, kemudian dia mempunyai antioksidan sebagai penyuplai tameng dalam sel kita, dan yang terakhir bagaimana air itu apa berperan dalam proses hidrasi. Karena ingat, dehidrasi adalah salah satu juga yang orang itu cenderung lengah seperti itu. Jadi mengenai air, antioksidan, dan bahasa tubuh itu sangat erat kaitannya ya teman-teman. Kita dalam rangka pemulihan vitiligo, dalam rangka pemulihan ikhtiar, pastikan tubuh kita dalam kondisi punya semangat positif pemulihan. Menyerah berbeda halnya dengan pasrah, ya. Berserah diri itu dengan cara apa? Sudah kita melakukan semua ikhtiar yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk sebetulnya untuk memulihkan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi bahasa tubuh kita pahami, jangan terlalu stres, kemudian hidrasi yang mencukupi. Kata menurut beberapa penelitian, 2 liter itu sangat rata-rata lah ya, dengan orang dewasa, karena pada kenyataannya 2 liter air itu disesuaikan dengan berat badan juga gitu. Makanya yuk mulai sekarang dari hal yang terpenting dalam air itu tersendiri. Pastikan dia mempunyai kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk sel bisa merecovery dirinya sendiri. Salah satunya apa? Sel melanosit. Kita spesifik seperti itu. Ya, air, antioksidan, dan bahasa tubuh itu merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya, kita jangan lagi menganggap semua air itu sama. Sangat berbeda. Mulai dari potential of hydrogen, pH, ada yang asam, ada yang netral, ada yang alkali. Yang alkali itu bisa menetralisir asam berlebih dalam tubuh. Yang notabene akan membuat lingkungan kita lebih kondusif bagi sel untuk memperbaiki dirinya sendiri. Salam sehat.